Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Ini adalah indera pertama yang kamu gunakan saat kamu terlahir. Satu dari setiap 50 gen kamu didedikasikan hanya untuk itu. Pasti penting kan? Oke, sekarang tarik napasmu dalam-dalam melalui hidung. Kamu mencium sesuatu? Ya, inilah indera penciumanmu, dan indera itu begitu kuat. Saat kamu dewasa, kamu bisa membedakan sekitar 10.000 bau yang berbeda. Kok bisa ya? Begini cara hidung kamu melakukannya. Bau dimulai ketika kamu mengendus molekul aroma dari udara dan masuk ke dalam lubang hidungmu. Sekitar 95% dari rongga hidungmu digunakan hanya untuk menyaring udara, sebelum semua yang masuk akan menyentuh paru-parumu. Tapi di bagian paling belakang hidungmu, terdapat area yang disebut olfactory epithelium, atau epitel penciuman, sebuah petak kecil jaringan, yang merupakan kunci dari semua yang kamu cium. Epitel penciuman memiliki lapisan sel reseptor penciuman, sebuah neuron khusus yang akan merasakan bau, seperti wanginya masakan ibumu. Saat molekul aroma mengenai bagian belakang hidungmu, molekul-molekul ini akan tersangkut di lapisan lendir, yang menutupi seluruh epitel penciuman. Saat mereka larut, molekul-molekul ini kemudian akan berikatan dengan sel reseptor penciuman, yang lalu akan mengirim sinyal melalui saluran penciuman, hingga sampai ke otakmu. Sebagai catatan, para ilmuwan paham bahwa epitel penciuman pada hewan anjing 20 kali lebih besar daripada manusia. Tetapi para ilmuwan tidak paham mengapa epitel penciuman manusia memiliki pigmen. Bagaimana cara hidungmu membedakan setiap bau? Ternyata otak manusia punya 40 juta neuron reseptor penciuman yang berbeda. Jadi, bau A bisa memicu neuron 3, neuron 427, dan neuron 988. Dan bau B mungkin memicu neuron 8, neuron 76, dan neuron 2.496.678. Semua kombinasi yang berbeda ini memungkinkan kamu bisa mendeteksi serangkaian bau yang sangat luas. Neuron penciuman selalu segar dan siap membantu mengenali bau di sekitarmu. Mereka satu-satunya neuron dalam tubuh yang diganti secara teratur setiap 4-8 minggu sekali. Begitu dipicu, sinyal akan bergerak melalui bendel yang disebut saluran penciuman, dikirim ke otakmu, kemudian berhenti di amigdala, hipokampus, dan korteks orbitofrontal untuk diproses. Ini berbeda dengan bagaimana penglihatan dan suara diproses. Masing-masing sinyal itu akan pergi dulu ke pusat relay di tengah belahan otak, baru kemudian keluar ke daerah lain dari otak. Tapi pada penciuman, karena indera ini terlebih dahulu berkembang sebelum sebagian besar dari inderamu yang lain, ia akan mengambil rute langsung ke bagian otak, di mana itu dapat memicu respons fight or run, membantumu mengingat kenangan, atau bahkan dapat memproduksi air liurmu. Meskipun kita semua memiliki fisiologis yang sama, yaitu 2 lubang hidung dan jutaan neuron penciuman, tetapi tidak semua dari kita dapat mencium bau yang sama di waktu yang sama. Bagi sebagian orang, bahan kimia androstenon itu berbau seperti vanila. Namun bagi sebagian yang lain, baunya mirip seperti urin yang berkeringat. Bahan kimia androstenon umumnya ditemukan pada daging babi. Ketidakmampuan seseorang dalam mencium aroma disebut anosmia, dan ada 100 lebih jenisnya di dunia. Orang dengan alisin anosmia, maka ia tidak bisa mencium bau bawang putih. Mereka yang menderita genol anosmia, maka mereka tidak bisa mencium bau cengkeh. Dan beberapa orang lagi menderita anosmia penuh, di mana mereka tidak bisa mencium bau apapun sama sekali. Jenis anosmia penuh ini bisa disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa orang terlahir tanpa indera penciuman. Sebagian yang lain, kehilangan indera penciumannya setelah mengalami kecelakaan atau selama sakit. Jika epitel penciuman membengkak atau terinfeksi, ini bisa juga menghambat indera penciumanmu meskipun sementara. Mungkin kamu pernah mengalaminya saat kamu sakit. Tidak bisa mencium apapun, bisa mengacaukan inderamu yang lain juga. Ternyata rasa pada sesuatu sangat erat hubungannya dengan baunya. Saat kamu mengunyah makanan, maka udara akan didorong ke atas saluran hidungmu hingga membawa serta juga bau makananmu.
Saat aroma itu menyentuh epitel penciumanmu, maka ia akan memberitahu kepada otakmu tentang apa yang kamu makan. Tanpa kemampuan untuk mencium, kamu akan kehilangan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang lebih rumit lagi dari 5 rasa yang mungkin itu menjadi seleramu, yaitu manis, asin, pahit, asam, dan gurih. Jadi, lain kali saat kamu mencium bau asap dari knalpot kendaraan, udara laut, atau mungkin aroma sate ayam, mungkin kamu bisa lebih bersyukur lagi. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini, agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama, dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.